Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah hadini al khassah musafil awal. Marhaban bikum fi muqabalati hadha tadris yakni fi ilmi tasarruf yakni fi hadhihi layla al mubarakah fa insyaallah sanadrus an wa nastamir an ilmi tafsir fi kitab mabahis fi ulumil Quran yakni Manna'ul Qattan. Idzan hadzal ismul kitab asluhu Manna'ul Qattan, yakni hadzal kitab yabahas an ulumil Quran, lakin hunaka ba'dul ulum yakni ulumul Quran wa ulumut tafsir wa kadzalika yakni ta'riful Quran kama ta'allamna fi darsi al-Quran wal hadis. Wa qabla an nabda dirasatana fi hadhihi al-lailah hayya naqra surat al-Fatihah awalan nuhdiha ila Mudir Ma'had Al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid wa ila mu'alif hadzal kitab yani Manna' Khalil Qattan. Asallallahu yaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an tafaddal iftahu kutubakun fi safhah salasumi'ah wa sittata asyar wa fil kitab al-asli yani fi safhah salasumi'ah arba'ah wa ishrin. Tayyib ayuhat talaba wa talibat samihuni an atakallam baina ladaikum bil lughatil Indonesiah tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik anak-anak semuanya, pada malam hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam ilmu tafsir. Untuk langkah sesi yang pertama yaitu Ustaz akan memberikan harokat, maka dipersiapkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Wa qala Ibnu Abbasin fi qawlihi ta'ala wa ahsana tafsira ay tafsilan. Wa qala ba'duhum huwa maqlubun min safara wa ma'nahu aidan al-kashfu yuqalu safaratil mar'atu sufuron idza alqat khimaraha an wajhiha wa hiya safiratun wa asfara subhu adaa wa innama banauhu ala taf'ili li'annahu litaktsiri kaqaulihi ta'ala yudzabbihuna abna'akum surah Al-Baqarah al-ayah 49 wa qauluhu wa ghallaqatil abwabu yani fi surati Yusuf al-ayah 23.
Faka'annahu yattabi'u suratan ba'da suratin wa ayatan ba'da ukhra. Wa qala ar-ragibu al-fasru was-safaru yataqarabu ma'nahuma kataqarubi labzaihima, lakin ju'ila al-fasru li izharil ma'nal ma'kuli wa ju'ila as-safaru li ibrazil a'yani lil absari. Faqila safaratil mar'atu an wajhiha wa asfaras subhu. Baik, sekarang kita akan mengartikan dan juga menjelaskan. Silakan untuk kalian semua ya mendengarkan dan juga mencatat apa yang nanti akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berpendapat. Jadi qala di sini bukan artinya berkata. Ya, kalau qala artinya berkata itu mengartikan secara kontekstual ya. Jadi kalau seandainya ada dalam kitab qala itu bukan berarti dia berkata, tapi lebih baiknya mengartikannya dengan berpendapat ya. Wa qala, dan telah berpendapat siapa? Ibnu Abbasin, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Ini sahabat Ibnu Abbas ini salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah ya. Yang didoakan oleh Rasulullah, yaitu bagaimana doanya? Yaitu doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah si Ibnu Abbas ini dalam masalah urusan agama. Wa 'allimhu, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wila, akan ya ilmu ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya adalah tafsir. Jadi ada, kalau kamu cari nanti di internet, ada namanya tafsir Ibnu Abbas, kitabnya khusus ya. Nanti setelah ini silakan buka Google-nya, kalian cari kitabnya tafsir Ibnu Abbas. Jadi Masya Allah, salah satu berkahnya doanya Rasulullah buat beliau, akhirnya beliau pun menjadi ahli tafsir ya. Oke. Kemudian fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah yang berbunyi wa ahsana tafsira, yaitu ayat yang sebelum minggu yang kemarin kita baca itu ya. Yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Nah, sahabat Ibnu Abbas berpendapat pada ayat tersebut pada kalimat wa ahsana tafsira, yaitu tegasnya kata beliau itu tafsilan, sebaik-baiknya penjelasan. Ya, tafsil itu artinya menjelaskan secara terperinci. Ada juga penjelasan secara umum, ada juga penjelasan secara terperinci. Itu menurut beliau. Oke, kita lanjut. Wa qala, dan telah berpendapat juga siapa ba'duhum, sebagian sahabat, sebagian ulama. Huwa, adapun ya kalimat tafsir. Jadi ini kembali domir ya. Jadi yang namanya domir ya itu ada banyak. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antuna, ana nahnu. Itu kalian harus hafalkan. Yang namanya seluruh domir pasti ya itu mengembalikan kalimat sebelumnya. Jadi huwa di sini siapa? Dia itu siapa? Yaitu ya lafadz tafsir. Huwa, adapun lafadz tafsir itu maklubun ya, berasal min safaro, dari fi'il madi safaro. Wa maknahu, dan adapun makna arti safaro aidon juga itu al-kashfu, yaitu pembuka. Al-kashfu ya, minggu kemarin saya sudah dijelaskan al-kashfu bimakna al-fathu. Yuqalu, dikatakan safarot ya, safarot al-mar'atu sufuran. Safarot telah membuka siapa al-mar'atu ya, seorang perempuan, sufuron, yaitu ya kain atau
khimar. Khimar itu istilahnya itu cadarnya, ya. Jadi kalau di Arab itu ya semuanya perempuannya kebanyakan pakai cadar, ya, gitu. Nah, di sini ya kalimat safaro ya itu mempunyai arti kasyafa bimana fataha, ya. Nah, kemudian maka safarot itu bisa bermakna fataha atau kasyafa. Jadi safarot di sini ya bukan menafsirkan seorang perempuan telah menafsirkan Al-Qur'an, bukan. Maksud safarot di sini artinya juga bisa menjadi ya fatahat. Itulah kelebihannya ya dan keutamaannya bahasa Arab. Ya bahasa Arab itu ya lebih banyak kosakatanya, lebih banyak artinya dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Maka bahasa Arab ya salah satunya kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad ya ke Jazirah Arab. Mengapa Al-Qur'an diturunkan di Jazirah Arab? Karena bahasa Arab. Kenapa Al-Qur'an juga berbahasanya bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Indonesia? Karena Al-Qur'an ya karena kita ketahui semua bahwa bahasa Arab itu adalah afdalul lughah, ya adalah sebaik-baiknya bahasa. Jadi kalau seandainya kamu ketemu dalam kitab ya suatu kalimat bahasa Arab ya kalian harus cek dulu ya kalian harus pahami dulu apa maksudnya seperti itu. Safaratil mar'atu ya sufuron iza alqat apabila telah ya membuka siapa perempuan tersebut khimaroha akan cadarnya an wajhiha dari wajahnya gitu. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan gitu. Ini ceritanya seperti ini. Ada seorang perempuan ya, dia lagi jalan ya. Kemudian tiba-tiba ada angin kencang. Nah, ketika angin kencang itu akhirnya ya cadarnya pun akhirnya lepas dari wajahnya. Maka ketika lepas dari wajahnya terbukalah atau kelihatanlah wajahnya seperti itu. Ya iza alqat apabila telah copot apa khimaruha yaitu cadarnya an wajihiha dari wajahnya. Barulah kelihatan wajah perempuan tersebut. Wahia dan adapun perempuan tersebut safirotun wajahnya terbuka gitu. Itu yang dimaksud dengan pembahasan yang tadi yang paragraf yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, yuqalu wa asfaro subuhu. Wa asfaro dan telah terlihat apa asubuhu yaitu waktu subuh. Nah, di sini ada kalimat asfaro ya, kalimat asfaro dari wazan af'ala mempunyai arti juga al-do'ah. Ada yang tahu artinya doa. Doa itu artinya dari kata dia. Dia itu artinya cahaya, yaitu cahaya subuh. Ya. Oke, wa innama dan sesungguhnya banauhu telah ya banauhu telah mendefinisikan siapa sebagian ulama hu akan lafaz tafsir alat taf'il atas wazan taf'il gitu. Jadi yang perlu kalian ketahui maksudnya di sini sesungguhnya para alim ulama mereka itu lebih condong ke dalam lafaz taf'il yaitu wazan taf'il, tafsir taf'il. Kenapa alasannya? Li'annahu litaksir. Karena lafaz taf'il itu mempunyai arti taksir. Taksir itu dari kata-kata kasirun, yaitu artinya banyak. Kalau taksir memperbanyak. Ya, ini penting nih. Nanti Ustaz tanya di ujian, ya, kenapa para alim ulama ya lebih condong ya mengembalikan lafaz tafsir kepada wazan taf'il. Ustaz ulangi ya pertanyaannya, kenapa ya limaza al ulama banau lafzat tafsir ala wazni taf'il? Ya, jawabannya apa? Li'annahu litaksir karena wazan taf'il itu mempunyai makna litaksir. Ya, wazan taf'il itu mempunyai arti litaksir. Taksir itu artinya melakukannya banyak. Contohnya nih, saya kasih contoh nggak usah jauh-jauh. Doroba artinya telah memukul. Ya, doroba Muhammadun al maktaba. Ya, doroba telah memukul siapa Muhammad al maktaba akan meja. Ya, itu sekali pukul. Tapi kalau seandainya usah tambahin atau usah terubah dengan lafaz dorroba, tambahin tasdid, bukan doroba tapi dorroba yudor ribu. Dorroba telah
memukul berkali-kali siapa Muhammad al-maktaba akan meja. Beda apa sama? Ya. Ya, itu beda ya. Dari artinya juga beda. Mukul sekali sama mukul berkali-kali itu berbeda. Maka itulah kelebihan bahasa Arab ya. Cuma beda tasdid saja itu mempunyai banyak ya perbedaan arti. Oke, kita lanjut. Kaqauli ta'ala contohnya nih dalam ayat Al-Qur'an. Yudzabbihuna abna'akum. Nah, ini cerita nih. Ceritanya ada di surat Al-Baqarah ayat 49. Kalian silahkan dibuka nanti ya tafsir terjemahannya. Yudzabbihuna abna'akum. Yaitu apa? Di sini yaitu ya ceritanya itu ya orang-orang suruhannya siapa namanya? Orang-orang suruhannya Raja Firaun ya. Raja Firaun kan ceritanya apa tuh? Dapat mimpi bahwa dalam mimpinya itu dia dikalahkan sama seorang anak laki-laki, ya kan? Akhirnya Raja Firaun pun akhirnya apa? Menyuruh seluruh tentaranya untuk ya membunuh seluruh bayi laki-laki yang baru lahir ketika itu, ya. Setelah dia mimpi. Akhirnya di situ Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat ini yaitu yuzabbihuna abna'akum. Mereka Firaun dan seluruh bala tentaranya itu membunuh ya berkali-kali, bukan yazbahuna tapi malah yuzabbihuna. Zabbaha bukan zabaha tapi zabbaha yuzabbihuna membunuh ya, membunuh berkali-kali abna'akum akan anak-anak laki-laki kalian yang baru lahir, seperti itu. Ya, ini kalimat seperti itu. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa qauluhu dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ya yang ada pada surat Yusuf ya. Kenal gak surat Yusuf? Ini kalian kalau pengen punya anak laki-laki ganteng putih, ya itu sering-sering baca surat Yusuf tuh ya. Oke, nih sedikit cerita. Jadi ceritanya ya, ketika Nabi Yusuf diadopsi oleh ayah tirinya ya dan juga ibu tirinya yang bernama siapa tuh? Siti Zulaikha ya. Kemudian setelah Yusuf sudah dewasa, sudah mulai remaja, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ibu tirinya pun akhirnya jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Itu. Singkat cerita, ketika ayah tirinya Nabi Yusuf ya itu sedang pergi keluar rumah ya dan di rumah itu tinggal siapa namanya tinggal ibu tirinya dan dengan Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf lagi di kamar, tiba-tiba apa yang terjadi ya, ibu tirinya masuk ke dalam kamar dan kemudian mengunci pintu kamar dari dalam. Tuh ceritanya. Nah di sini ayatnya yang berbunyi wa ghallaqatil abwaba. Wa ghallaqa yughalliku. Nah, di sini kamu perhatikan ada tasydid dalam fiil ini. Maka setiap fiil madhi yang bertasydid atau fiil mudhari yang bertasydid ya, itu menandakan bahwa pekerjaan ya atau fiil tersebut banyak dilakukan. Ya, Ustaz ulangi. Kalau kalian menemukan fiil madhi atau fiil mudhari kemudian ada tasydidnya, itu menandakan fiilnya itu dilakukan secara ya berkali-kali gitu. Nah di sini golako yugoliku apa Ustaz artinya? Artinya golako yugoliku artinya menutup. Siapa yang menutup? Ya itu ibu tirinya Nabi Yusuf ya. Wa golakot dan telah menutup siapa ibu tirinya Nabi Yusuf ya al abwaba akan pintu-pintu. Jadi nggak cuma pintu kamarnya doang ya, tapi seluruh pintu rumah depan, pintu belakang juga, pintu apalagi tuh, bukan pintu kemana saja, pintu kamarnya juga dikunci ya, gitu. Saking supaya nggak ketahuan nih, saking nafsunya sama anaknya, di semua pintu rumahnya dikunci biar nggak ketahuan, gitu. Terus gimana saat lanjutan ceritanya? Akhirnya ketika itu Nabi Yusuf pun dapat hidayah dari Allah. Nah, kemudian Nabi Yusuf pun akhirnya apa? Berusaha untuk kabur dari ibu tirinya itu. Tapi akhirnya terjadi apa? Ya, ternyata ketika Nabi Yusuf berusaha kabur, ya, baju gamisnya itu yang di belakang ya itu sobek.
ya, karena ditarik oleh ibu tirinya. Nah, kemudian setelah itu ketika keluar rumah, Nabi Yusuf berhasil ke rumah, tiba-tiba ya suami atau ayah tirinya pun baru datang dari luar. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya setelah itu ya, dengan izin Allah, disitulah salah satu mukjizat Nabi Yusuf, yaitu apa? Yaitu ada seorang anak yang masih bayi baru berapa bulan, itu dikasih izin, dikasih mukjizat untuk bisa menjadi saksi bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah, gitu ceritanya. Ya, ceritanya akhirnya si bayi itu berkata ya, bahwa kalau seandainya baju gamis Nabi Yusuf yang sobek itu sebelah 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 di depan, bagian depan gitu, maka Nabi Yusuf ya itu telah berbohong. Tapi kalau seandainya sobeknya di sebelah belakang, maka Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang yang jujur, dan perempuan itu termasuk perempuan yang celaka. Akhirnya pas diperiksa, akhirnya Nabi Yusuf pun bebas karena yang bagian robek itu bagian baju gamis yang belakang. Seperti itu. Itulah salah satu tipu dayanya perempuan. Seperti, maaf ya kalau semuanya pernah ada yang perempuan nih. Iya, tapi seperti itu yang terjadi ya. Saking gantengnya Nabi Yusuf gitu. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Wagolakot. Jadi wagolakot itu menutup berkali-kali si ibunya Nabi Yusuf. Faka'annahu, maka sekiranya lafaz tafsir itu tabi' mengikuti suratan, satu surat ba'da suratin, setelah surat yang lainnya. Jadi kembali lagi ke lafaz tafsir. Kenapa lafaz tafsir? Karena dari kalimat fassara yufassiru ya, yaitu menjelaskan atau membuka berkali-kali, seperti itu. Wa ayatan ba'da ukhra, dan satu ayat kepada ayat yang lainnya. Wakola, dan telah berpendapat juga siapa Ar-Raghibu. Nah, di sini Ar-Raghibu silahkan ditulis semuanya, dicatat. Ar-Raghib itu siapa Ustadz? Nah, kalau Ibnu Abbas kan kita udah kenal. Raghib itu tulis nama aslinya Abul Qasim Husain Ibni Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Asfahani. Ya, beliau itu meninggal pada tahun ya 502 Hijriah. Siapa sih beliau itu Ustadz? Nih, beliau itu pertama mufassir ya. Mufassir yaitu ahli tafsir ya. Maka ada juga kitabnya saat ada namanya Tafsir Ar-Raghib. Silahkan cari lagi di Google ya, Tafsir Ar-Raghib. Selain mufassir, beliau juga faqih ya, ahli dalam bidang fikih. Kemudian beliau juga adib, artinya orang yang beradab ya. Nah, kembali lagi ke namanya ada belakangnya Al-Asfahani. Kok Al-Asfahani Ustaz? Ya, jadi beliau itu ceritanya lahirnya itu berasal dari kota Asfahan ya. Kota Asfahan. Nah, kota Asfahan itu maka dijadikan Al-Asfahani. Seperti itu ya. Jadi Ar-Raghib nama aslinya Abul Qasim Husain Ibni Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau meninggal tahun 502 Hijriah. Oke. Sudah dicatat. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatnya beliau. Apa sih pendapat beliau terhadap kalimat tafsir? Nih, al-fasru wasafaru. Adapun lafaz al-fasru wasafaru itu yataqarabu, mendekati maknahuma, makna keduanya. Ya. Kata qarubi, seperti dekatnya labzoihima, lafadznya. Coba sekarang kita sama-sama perhatikan lafadz al-fasru, lafadz asafaru, ya, itu sama-sama mirip ya, cuma bedanya al-fasru fa-nya duluan, kalau asafaru sin-nya duluan ya. Tapi ya, dengan kemiripan yang hampir mirip ini ya, itu seperti miripnya makna keduanya. Jadi kalau al-fasru mempunyai arti al-kashfu, sedangkan asafaru mempunyai artinya banyak dilakukan gitu. Kita teruskan. Lakin akan tetapi ju'ila al-fasru. Nah, ini pembeda nih. Yang jadi Ar-Raghib itu pertama
ya, untuk lafadznya hampir mirip, tapi ya dijadikan artinya ini juga agak sedikit beda, yaitu apa? Ju'ila dijadikan al-fasru, lafadz al-fasru itu li izharil maknal makul. Kalau kalian berpendapat atau lebih condong ke lafadz al-fasru, maka gunanya itu untuk li izhar, untuk menjelaskan al-makna al-makul, arti yang masuk akal. Tuh. Kalau kalian lebih condong ke asafaru wa ju'ila safaru, maka artinya itu li ibrazil a'yan lil absor, untuk membuka mata lil absor agar dapat dilihat. Ya, lil ibraz itu bermakna lil fatah, yaitu untuk membuka mata-mata, ya, untuk dapat melihat. Fakila, maka dikatakanlah safarat, setelah membuka apa almar'atu, seorang perempuan, an wajhi, akan wajahnya, wa asfaro, dan telah terlihat apa as-subuhu, yaitu waktu subuh. Naktafi huna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.